Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Adapun bacaan Alkitab kita pada saat ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan seorang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Berbicara tentang Yusuf, dari sudut pandang manusia, apa yang dialami Yusuf dalam bacaan Alkitab kita ini adalah sebuah kemalangan. Kemalangan itu terlihat di dalam kebencian saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf menjadi budak ke Mesir. Sesampainya di Mesir, meski ia telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab di rumah Potifar, tetapi karena hawa nafsu istri Potifar, Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Bahkan ketika Yusuf dipenjara, juru minum Firaun melupakan Yusuf, meskipun Yusuf telah mengartikan mimpinya dan benar adanya. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, penderitaan Yusuf adalah sebuah rencana kebaikan. Keberadaan Yusuf di Mesir justru adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memakai Yusuf menjadi berkat bagi Mesir. Dan rencana itu mulai diperlihatkan melalui mimpi Firaun, yakni mimpi yang tidak seorang pun orang bijak di Mesir mampu mengartikannya. Tetapi Yusuf mampu. Memang dari sejak semula Yusuf telah digambarkan sebagai sosok yang berhikmat. Jika hikmat Yusuf bagi saudara-saudaranya adalah sumber kecemburuan, sehingga mereka melakukan siasat jahat atas Yusuf, maka bagi Mesir, hikmat Yusuf justru menjadi sumber keselamatan. Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, Yusuf mampu memahami bahwa dua mimpi yang dialami Firaun adalah pertanda hal yang sama, yakni akan ada 7 tahun masa keberlimpahan panen, tetapi kemudian akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Dan dengan hikmatnya juga, kemudian Yusuf memberikan saran kepada Firaun untuk menyiasati bagaimana menghadapi situasi itu, sehingga ketika masa kelaparan tiba, masyarakat Mesir tidak kekurangan pangan. Kita tahu kemudian lanjut ceritanya, bagaimana Yusuf kemudian justru ditunjuk untuk menangani persiapan menghadapi masa kelaparan tersebut. Dan kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Yusuf menjadi jalan bagi bangsa Mesir bisa bertahan menghadapi bencana kelaparan. Nah, jika kita selami lebih dalam, cerita Yusuf sesungguhnya juga mencerminkan karya Kristus. Penderitaan Yusuf yang dibuang ke Mesir adalah cerminan penderitaan Yesus. Hikmat yang memberikan Yusuf pengertian adalah cerminan hikmat Tuhan yang bekerja dalam karya pelayanan Yesus Kristus. Tindakan Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana keselamatan adalah cerminan karya pelayanan Yesus Kristus yang menebus dan memulihkan kita dari belenggu dosa dan juga membukakan masa depan keselamatan bagi dunia. Maka dari bacaan Alkitab kita pada saat ini, ada 3 hal yang kemudian mau dinyatakan untuk juga menjadi hikmat yang membangun pengharapan kita sebagai umat Tuhan. Pertama, di tengah-tengah situasi berat karena pandemi COVID-19 ini, kita mau diajak untuk terus mengingat bahwa di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan bagi kita suatu masa depan baru, yakni masa depan penuh keselamatan. Maka meski pandemi ini berat, ini bukan akhir cerita.
Di dalam Yesus Kristus kita boleh percaya masa depan yang sejati adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Masa-masa sulit ini akan berakhir. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Jangan berputus asa. Tetapi bukan cuma bicara soal pandemi. Kehidupan kita pun juga masih penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kita masih berjumpa dengan hal-hal buruk di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tetap mau diajak untuk percaya pada masa depan yang dijanjikan Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan dan tantangan di dalam proses menyongsong masa depan itu, percayalah ada rencana indah Tuhan bagi kita. Mari bercermin dari pengalaman Yusuf yang harus menjalani kehidupan yang berat, tetapi justru itu menghantar dirinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka itu juga bisa berarti kesulitan dan tantangan yang kita alami sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita lebih dekat lagi berelasi dengan Tuhan. Dan kemudian kita boleh bertambah hikmat dan pengertian untuk kemudian dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Kedua, janji Tuhan itu memastikan keselamatan. Tapi masalahnya, apakah kita mau percaya? Ada banyak orang sudah mendengar janji keselamatan Tuhan. Tapi ternyata tidak sungguh-sungguh mengimani. Mereka lebih memilih membangun masa depan menurut kehendak mereka sendiri. Tetapi yang terjadi, masa depan yang mereka bangun justru menuju ke sia-sia karena tidak berpusat pada rencana Tuhan. Maka kita pun diajak untuk meneladani Yusuf. Meski ia harus mengalami pergumulan berat, dibuang saudara-saudaranya, difitnah istri Potifar, dilupakan juru minum Firaun, Yusuf tetap membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yusuf tetap berkomitmen hidup dalam nilai-nilai Tuhan. Dan karena itu, Yusuf kemudian dilimpahi oleh hikmat Tuhan. Nah, kita pun harusnya begitu. Jangan pernah menyaksikan atau meragukan rancangan Tuhan. Proses yang Tuhan izinkan memang terkadang tidak mampu kita selami. Tetapi kepada kita, ujung proses itu telah diberi jaminannya, yakni keselamatan. Dengan kata lain, jika kita taat dan setia menjalani proses itu, buahnya adalah buah kebaikan. Maka dalam situasi pandemi ini, mari kita lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Di tengah pandemi ini, mari kita menyadari bahwa tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang dapat kita jadikan gantungan keselamatan selain kasih setia Tuhan. Dalam kasih setianya, Tuhan akan menuntun kita melewati lembah kekelaman dan menyongsong pelangi kasih-Nya yang membawa sukacita iman. Dan yang ketiga, kita diingatkan iman sejati harus juga mewujud dalam tindakan. Yusuf telah diberi hikmat untuk mengerti rencana-rancangan Tuhan. Dan karena itu kemudian ia bertindak menata kehidupan bangsa Mesir agar dapat selamat di tengah-tengah bencana kelaparan seturut hikmat Tuhan itu. Maka kepada kita, masa depan pun juga telah disingkapkan. Seperti Yusuf, kita diundang untuk membangun kehidupan di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan untuk menyongsong masa depan itu. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, janganlah kita ikut-ikutan aji mumpung, mencari kesenangan kita, keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Jangan demi kesenangan diri kita sendiri, kita mengorbankan keselamatan orang lain.
Mari kita saling jaga. Dan bukankah protokol kesehatan itu adalah juga sebuah hikmah yang berguna untuk menata kehidupan kita, agar keselamatan itu bisa kita dapatkan bersama-sama di tengah-tengah situasi pandemi. Begitu juga dalam kehidupan dunia yang lebih luas, di mana hukum masih mudah dibengkokkan, keadilan sulit tegak, kita mau diingatkan, jangan sibuk cari kepentingan dan keuntungan diri pribadi. Jangan menormalkan perbuatan-perbuatan tidak baik dan juga menciderai hukum dan keadilan. Tetapi kita dipanggil untuk menata kehidupan yang baik, kehidupan yang benar seturut nilai-nilai Tuhan, untuk menyongsong janji masa depan Tuhan itu. Jangan jadi sama dengan dunia ini, tetapi baharulah dunia ini seturut hikmat Tuhan, agar dunia ini kemudian boleh menyongsong masa depan yang penuh damai sejahtera. Mulailah dari diri kita, dari keluarga kita, dalam persekutuan kita, lalu jadilah garam dan terang di tengah-tengah kehidupan bersama. Beritakan kepada dunia ini, masa depan yang Tuhan janjikan adalah masa depan penuh keselamatan, bukan masa depan yang penuh kesia-siaan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita. Amin.